Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belah wabarakatuh. Sampai ngaduknya ke saya. Terima kasih Anda itu. Bapak Ya. atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya bersama Bu Okta. Kami mohon izin untuk menanya Bapak terkait pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan. Bagaimana kabar Bapak di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat berkat doa teman-teman guru ya. Semua satu. Alhamdulillah, terima Segar kasih. bugar. Terima kasih Bapak. Ya. Pertanyaan pertama Bapak. Selama ini bagaimana Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sampai sekarang permasalahan-permasalahan yang butuh urgensi untuk selalu dan langsung saya putuskan itu alhamdulillah tidak ada yang sangat urgent satu, terus tidak ada permasalahan-permasalahan yang begitu mencuat lah, Iya. khususnya antara apa namanya teman-teman guru antar guru, teman-teman guru dengan kepala sekolah. Mungkin ada teman-teman guru dengan permasalahan-permasalahan anak. Insyaallah selama ini bisa dilaksanakan, bisa di apa diatasi Diatasi Bapak ya. secara maksimal sehingga tidak sampai gejolak keluar. Em, untuk ini mungkin sedikit dilema ya. Kalau memang harus apa namanya memutuskan permasalahan yang butuh apa tadi dilema Etika Bapak. dilema Iya, dilema etika etika. dan rujukan moral gitu Bujukan ya mungkin. moral ya. Terus terang saja permasalahan-permasalahan selama ini saya identifikasi dulu. Saya identifikasi, saya coba pelajari, saya coba rembuk dengan teman-teman yang bermasalah dan ketika itu mungkin saya langsung putuskan dengan catatan ending terakhir itu ketika ada permasalahan yang harus saya putuskan melalui apa tadi dilema etika Dilema dan etika. rujukan moral itu bagaimana Bapak Ibu guru kalau ada permasalahan di antara itu baik itu guru antar guru, guru dengan saya, terus guru dengan murid dan wali murid itu mungkin bagaimana endingnya itu berakhir nyaman. Artinya adalah win-win solution. Sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan pasca permasalahan-permasalahan setelah diputuskan. Iya. Jadi Itu Bapak, selama ini yang saya lakukan ya. iya Bapak. Jadi Bapak Silakan. berusaha untuk endingnya win-win solution ya Bapak ya. Ya, Iya. Berikutnya adalah bagaimana Bapak itu dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak. tetap melalui kriteria-kriteria dan SOP yang berlaku di sini. Contoh mungkin ya, mengambil keputusan yang sangat bermasalah. Mungkin ya, ketika saya harus memberangkatkan calon kepala sekolah dan keduanya ini sama-sama punya punya apa punya kompetensi, punya prestasi yang mumpuni baik itu lokal maupun nasional. Iya. Sehingga apa? Ketika itu di SOP itu jelas lah. Kalau itu salah satu contoh mungkin di antara dua atau mungkin lebih dari itu sekali lagi itu sudah memenuhi secara kriteria calon kepala sekolah. Cuman terakhir yang bagaimana yang satu yang tidak berangkat, yang satu tidak diusulkan, itu tidak kecewa. Dengan catatan yaitu satu sesuai SOP, Iya. dua itu mungkin masih apa namanya saya larikan secara ke agama. Itu Iya. mungkin masih belum garis besarnya, belum garis tangan ketika nanti mungkin saat ini atau sekarang kamu yang berangkat mungkin nanti di kemudian hari karena tidak berdasarkan apa SOP dan apa namanya sesuai aturan agama yang lebih tua atau dihormati mungkin ada apa-apa itu. Artinya adalah sesuai dengan SOP mungkin di SOP itu ada yang lebih senior atau duk yang lebih awal itu Iya. mumpuni semua punya prestasi itu mungkin yang itu bisa memaklumi dan insya Allah ketika masalah itu saya sampaikan saya akan sama-sama legowo dan Iya. sama-sama Bismillah. Jadi Itu mungkin iya, contoh Bapak. kasus yang selama ini mungkin saya alamin. Jadi sesuai dengan ketentuan atau SOP ya, Bapak ya. Berarti ini juga sekaligus menjawab
Ya, Pertanyaan nomor 3 iya ya betul. Bapak ya, tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Kalau biasa ya Bapak betul. lakukan gitu. Kalau menurut saya bukan satu dua itu semua sampai 8 itu Iya. sudah Semua. menjawab itu. Itu Iya, poinnya itu. poinnya iya baik Bapak, mengikuti SOP. Kemudian berikutnya Bapak kira-kira apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mm-mm. Paling enggak ya itu saya ajak musyawarah. Musyawarah. Musyawarah Ya. kami jelaskan permasalahan-permasalahan aslinya juga ending dari hasil keputusan-keputusan itu. Sebelum saya putuskan betul-betul diputuskan. Sehingga musyawarahkan dulu, beri pengertian dan sebagainya, akhirnya saya putuskan. Iya, siap Bapak. Tetap mengutamakan dan Musyawarah. utama musyawarah. Jadi Tidak hanya sebenar-benar langsung ini salah, ini enggak, atau musyawarah semua oke kan. Ketika sudah menjadi semua, oke ya berangkat, salam bismillah gitu. Selama ini saya gitu. iya, Hingga kalau toh mungkin itu ada permasalahan-permasalahan di luar yang kurang bisa diterima, Iya. itu mungkin tidak seberapa dampaknya, tidak seberapa Iya. maksimal, tidak seberapa masalah, iya, itu siap. masalah lagi. Kemudian selama ini menurut pengalaman Bapak itu apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, sekaligus apakah Bapak itu memiliki waktu tertentu Bapak dalam penyelesaian permasalahan itu? Gitu. Ya, jika dalam roda perjalanan kepemimpinan saya di sini, ketika langsung ada percik-percik permasalahan sedikit pun atau mungkin besar, saya tidak menunggu waktu lama, langsung saya ketika itu langsung selesaikan. Responsif. Contoh, saya punya masalah dengan teman-teman sini mungkin, langsung saya ketika itu saya selesaikan. Saya panggil maunya apa, permasalahan apa yang membuat dia sakit hati mungkin, atau ada apa yang bermasalah, atau mungkin kebijakan saya yang kurang. Ketika itu juga saya langsung selesaikan. Insya Allah aman. Selama ini saya gitu seperti itu. Demikian juga dengan permasalahan antar guru, antar murid, tanpa saya bawa untuk berlarut-larut, langsung ketika itu saya putuskan. Lebih-lebih ketika ada permasalahan guru dan saya mungkin. Iya, oke. Ya, Adakah seseorang Bapak yang membantu atau mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan? semua saya libatkan. Jangankan tim pengembang lah, kalau ada tim pengembang Iya. itu ya. Terus ada waka gitu lah. Jangankan orang-orang yang ini mungkin saya unsur paling bawah pesuruh saya juga kadang-kadang saya mintai pendapat, siapa tahu dari ide-idenya itu. Tidak hanya itu, artinya Iya. adalah semua insya Allah saya libatkan. Bagaimana kalau ketika ada permasalahan ini, saya ibaratkan ada permasalahan. Iya. Dan tidak jarang juga saya komunikasi dengan teman-teman yang paling bawah. Iya. Jadi dari semua hal tersebut, pembelajaran apa yang Bapak selama ini bisa petik Bapak? Proses pengambilan keputusan itu, menurut pengalaman Bapak. Alhamdulillah selama saya di sinilah, yaitu karena saya tidak melarut-larutkan permasalahan, berarti saya langsung sikapin. Berarti teman-teman ketika ada antara A dengan B, antara guru dan satu dengan guru yang lain itu bermasalah, karena langsung saya atasi, langsung saya panggil. Ketika pada waktu itu saya minta, memang ketika sudah keluar dari sini itu tidak ada apa, sehingga tidak akan pernah ada kelompok-kelompok yang ada, atau antara guru satu dengan guru yang lain benci, atau sebaliknya benci ke saya karena saya langsung atasin seperti itu. Iya. Ketika ada permasalahan langsung saya suruh ungkapkan apa yang membuat Anda jengkel, apa yang membuat saudara marah besar, sehingga ini dianggap yang merugikan, ya mungkin masalah harga diri dan sebagainya. Langsung ketika itu saya karena tindakan dan sikap itu langsung, berarti alhamdulillah sampai sekarang itu yang saya rasakan. Pak Sur. Baik Bapak, demikian wawancara kami. Saya Suryadi Effendi bersama Ibu Okta. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak sekali lagi sudah menyempatkan waktu untuk wawancara ini dalam proses pengambilan keputusan. Semoga sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Ya, assalamualaikum Terima kasih juga. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suryadi Effendi, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sampang. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dan juga mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kabupaten Sampang. Izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon berkenan Bapak barangkali untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Juswandi, Kepala SMA Negeri 4 Sampang. Alhamdulillah ini ada tamu dari GGP Angkatan 9. 9 Suryadi, mudah-mudahan bisa diberi kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Terima kasih Bapak atas doa-doanya dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih sudah diberikan waktu. Jadi ini terkait dengan pengalaman Bapak selama memimpin di SMA Negeri 4 Sampang ini, tentu dalam mengambil keputusan sering sekali berhadapan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertanyaan yang cukup bagus. Di sini untuk mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, di mana dilema etika itu sendiri adalah suatu tindakan atau permasalahan yang kedua-duanya bertentangan tetapi sama-sama benar. Sedangkan bujukan moral itu sendiri sudah nyata, yang satu benar, yang satu salah. Yang agak rumit biasanya yang dilema etika. Tetapi kita harus ekstra hati-hati dalam hal ini. Kita kembalikan kepada tugas dan fungsi pokok sebagai seorang guru misalnya, kalau terjadi pada guru atau tenaga tata usaha. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan secara real, secara nyata dan terperinci, sehingga nantinya akan dihasilkan suatu keputusan yang terbaik. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di SMA Negeri 4, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk menjalankan pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan atau kasus yang kedua-duanya sama-sama benar dan mengandung unsur kebajikan adalah pertama, saya akan melakukan identifikasi secara personal pada yang bersangkutan. Selain itu, saya akan mencoba mencari informasi terkait permasalahan-permasalahan itu pada pihak-pihak lain yang terlibat dalam permasalahan tersebut, sehingga harapannya nanti akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik tanpa harus merugikan salah satu pihak. Tentunya prioritas utama adalah secara kedinasan dan kepentingan lembaga. Artinya berusaha mencari solusi tengah gitu ya Bapak ya, win-win solution. Iya. Oke, Kalau bisa kedua-duanya bisa terrealisasi sesuai dengan harapan masing-masing itu, karena kedua-duanya mengandung unsur kebajikan. siap, siap Bapak. Berikutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini yang sudah kami lakukan, yang pertama tadi face to face ya, artinya saya secara langsung akan
mengidentifikasi secara personal. Kedua, saya akan mencari bukti-bukti pendukung Iya. terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian saya mencoba untuk menganalisa, barulah setelah itu saya akan mengambil suatu kesimpulan atau keputusan yang tepat dalam hal permasalahan dilema etika tersebut. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Yang kami lakukan ketika menghadapi permasalahan dilema etika, hal-hal yang bisa kami lakukan yang efektif adalah mengidentifikasi secara pribadi sekali lagi. Kedua, kami juga melibatkan pihak-pihak, misalnya ada wakil kepala sekolah. Kalau membutuhkan pertimbangan yang lain, kami akan mengumpulkan Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak perlu, maka keputusan itu harus kami ambil dengan melihat sisi-sisi yang lain dari permasalahan tersebut. Iya. Jadi kadang kami juga melibatkan wakil kepala sekolah dan pihak-pihak yang dianggap perlu dalam permasalahan tersebut. Itu insya Allah akan efektif untuk menghasilkan suatu keputusan. Iya. Jadi melibatkan pihak-pihak yang punya kepentingan juga di situ ya, Bapak ya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Antaranya kami sadar ini kadang ada kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga tantangannya, dan itu juga sangat membutuhkan perhatian dari yang bersangkutan. Di lain sisi, yang bersangkutan itu biasanya juga harus menjalankan tugas kedinasan secara maksimal. Iya. Untuk itu kami harus mencari titik temu di mana kedua-duanya itu bisa melakukan atau menghasilkan suatu tindakan yang tidak merugikan, artinya Iya. bisa terlaksana dengan baik, bahkan yang tidak baik pun akan menjadi suatu keputusan yang baik. Yang baik, iya, baik. Oke. Baik, Bapak, pertanyaan berikutnya adalah apakah Bapak itu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Iya. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, sebenarnya di situ pembinaan termasuk juga permasalahan dilema etika. Secara umum saya melakukan pembinaan kepada seluruh karyawan di SMA Negeri 4 Jampang di awal semester. Jadi terjadwal di awal semester secara umum saya akan melakukan pembinaan dan arahan terkait dengan bagaimana sekolah ke depan. Tetapi pada kasus-kasus tertentu atau permasalahan-permasalahan tertentu, maka saya akan membutuhkan waktu tersendiri yang jadwalnya tidak ditentukan. Jadi ada permasalahan umum, sifatnya umum, itu kami lakukan di awal semester. Iya. Ya, itu termasuk juga permasalahan dilema etika. Iya. Artinya Bapak tetap responsif ya ketika ada kasus-kasus yang anggaplah tidak diketahui sebelumnya, kemudian untuk memberikan semacam pembinaan atau pengarahan gitu ya. Oke, Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak itu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Ya. Dalam berbagai permasalahan itu kan tergantung permasalahannya. Dalam suatu permasalahan kami juga harus berdiskusi, meminta masukan dan pandangan dari wakil kepala sekolah. Di sisi lain, kalau permasalahannya harus melibatkan atasan saya, yaitu cabang dinas pendidikan, maka saya juga akan berkonsultasi dengan cabang dinas pendidikan. Jadi disitulah nantinya
akan dihasilkan suatu yang benar-benar nyata dan tidak merugikan. Iya, baik. Jadi Bapak tetap ini ya Bapak ya, berkonsultasi juga lah gitu Bapak Iya, ya. Oke. bahkan dengan kasih SMA awalnya, Kasih atau SMA. yang berhubungan dengan kepegawaian, kami dengan tata usaha, Tata usaha. kan kalau perlu dengan kepala cabang dinas kami siap. Iya, oke. Nah, Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak itu petik dan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Pada pengambilan keputusan dilema etika dan permasalahannya di SMA Negeri 4 Sampang, pelajaran yang bisa dipetik adalah dalam mengambil suatu keputusan harus mempertimbangkan banyak hal. Hal yang diinginkan adalah harapannya adalah di mana tidak ada keputusan yang menyinggung atau menodai atau bahkan merugikan pihak-pihak yang bermasalah. Iya, oke. Harapannya permasalahan itu bisa terselesaikan dengan tuntas, tetapi semua merasa ada perhatian, ada penyelesaian, Iya, dan ada solusi terbaik. iya. Itu yang bisa kami petik dari permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan SMA Negeri 4. Baik, Bapak, kami menyampaikan terima kasih. Wawancaranya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan ini bisa bermanfaat untuk kami semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.